Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan, al-mutafaddili ala ibadihi bi asnafin ni'ami wa anwa'il ihsan. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikud dayyan. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts bil hadyi war rahmati wa salahil qulubi wal abdan. Fa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama saya kembali mengajak kita untuk istiqamah mempertahankan iman kita kepada Allah, meningkatkan kesyukuran kita atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya dengan cara memanfaatkan nikmat-nikmat itu semaksimal mungkin pada jalan yang Allah perintahkan, yang Allah ridhoi dan Allah cintai, dan insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya yang lain. Salah satu nikmat Allah yang saya masih mengingatkan adalah nikmat kesempatan bertemu dengan bulan Ramadan. Yang hari ini sudah 12 hari kita lewati memproduksi berbagai amal ibadah, amal soleh kita, sekaligus juga memproduksi energi, daya dan kekuatan, dan ini yang menjadi tema saya hari ini, malam ini, yang dimiliki oleh orang yang bertakwa. Kalau kita lihat di ayat di dalam Quran, ada dua kata yang sering disebutkan bersamaan, dan oleh Allah Subhanahu wa taala biasanya disebutkan dalam dua model redaksi. Yang pertama ada undangan, ada ajakan, dan yang kedua dalam redaksional yang sifatnya perintah. Dua kata itu adalah kata al-maghfirah dan al-jannah. Maghfirah, jannah. Ada tiga malah yang biasa bersamaan, tetapi yang satu ini menurut saya ini adalah hasil atau efek dari yang pertama, yaitu maghfirah, rahmah, dan jannah. Makanya saya ingin menjelaskan yang dua saja, dan saya mau mengkaitkan dengan orang takwa dan juga mengkaitkan dengan puasa. Ya. Di surah Al-Baqarah ayat 221 Allah berfirman, wallahu yad'u ilal jannati wal maghfirati bi'idni. Allah selalu memanggil kepada surga dan ampunannya, bi'idnihi, dengan izinnya. Di ayat Ali Imran ayat 133 itu Allah menyebutnya dalam redaksi yang lain, wasari'u ila maghfiratin rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan hendaklah kalian bersegera. Jadi bentuknya bentuk perintah, dan perintahnya supaya bersegera dilakukan. Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, kepada ampunan Rob kalian dan kepada surga. Kalau yang redaksi pertama, jannahnya didahulukan. Kalau saya lihat dari sisi bahasa, ini kan ajakan ya, undangan. Biasanya kalau kita diundang itu untuk menikmati sesuatu, bukan untuk bekerja. Makanya surganya didahulukan. Sebab itu adalah balasan dari pekerjaan yang sudah dilakukan. Tapi pada ayat Ali Imran itu perintah, maka yang didahulukan adalah maghfirah.
Itu juga memberikan inspirasi bahwa untuk mendapatkan jannah, meskipun kita dipanggil terus oleh Allah, tapi ada proses yang harus dilakukan. Dan ada hasil secara bertahap yang harus diperoleh terlebih dahulu. Dan yang pertama kali kita harus fokus mendapatkan kalau kita ingin dapat surga adalah maghfirah. Ampunan dulu. Lalu kedua, kasih sayang atau rahmat, baru kemudian al-jannah. Nah, apa hubungannya dengan puasa? Kalau kita lihat di dalam hadis Rasulullah, satu-satunya syahr atau bulan yang dikaitkan langsung dengan dua hal tadi. Dikaitkan langsung dengan maghfirah, dikaitkan langsung dengan al-jannah. Di dalam hadis yang pertama, Rasulullah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi bulan Ramadan adalah bulan untuk kita mendapatkan maghfirah. Dengan jalan, instrumennya adalah kita harus berpuasa. Kemudian yang kedua, satu-satunya bulan yang dikaitkan langsung dengan surga itu adalah bulan Ramadan. Ja'akum Ramadan, itu awal hadisnya, lalu dalam hadis itu dikatakan, fihi futtihat abwabul jannah wa ghulliqat abwabun nar. Di dalamnya dibuka pintu surga dan ditutup pintu neraka. Jadi dua hal ini ada di dalam bulan Ramadan. Dan karena itu fokuslah kita mendapatkan dua hal ini. Menjawab panggilan Allah dan merespon perintah Allah untuk tidak menunda-nunda. Untuk tidak lalai. Bahkan kalau perlu, Ramadan ini untuk sementara kita jadikan sebagai momentum untuk lari sejenak meninggalkan dunia. Menuju Allah dan mendapatkan surga. Saya kemarin membaca satu tulisan yang dimuat di majalah Al Jazeera. Judulnya begini. Ramadan syahrul hurubi minad dunya ilallahi wa jannati. Ada satu lagi makalah. Ramadan tariqu ibadir rahmani ila babir rayyan. Ini makalahnya atau artikelnya lama, tetapi ini menarik untuk kita cermati. Ramadan itu adalah bulan untuk lari dari dunia menuju Allah dan surga. Ramadan ini adalah jalan hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih menuju pintu Rayyan. Nah, karena itulah di dalam Ramadan ini kita diperintah untuk berpuasa. Dan puasa ini maqasidus syariahnya bukan untuk melatih diri lapar, tahan haus, tapi maqasidus syariahnya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian bertakwa. Dan epistemologi puasa itu kalau kita hayati, Pak, memang itu mengajarkan kita untuk memproduksi energi, kekuatan, yang mana ada 3 kekuatan yang dimiliki oleh orang yang bertakwa, yang dijanjikan rahmah, maghfirah, dan jannah. Pertama adalah orang bertakwa itu punya daya dan kekuatan yang saya sebut dengan al-iradatul qawiyah. Daya dorong untuk selalu mau memproduksi kebaikan. Bayangkan, Pak, kita puasa kan tidak ada motivasi. Sebab puasa itu ibadah yang tidak ada perintahnya untuk melakukan sesuatu. Tapi yang ada adalah perintah tidak melakukan apa-apa. Makanya orang puasa dengan orang tidak puasa duduk berdampingan. Kadang-kadang tidak kita tahu langsung, Pak, mana yang puasa, mana yang tidak. Sebab tidak ada tanda yang bisa secara langsung kita bisa tahu bahwa ini melaksanakan ibadah atau tidak. Beda dengan sholat, beda dengan zakat, beda dengan haji apalagi. Itu sebabnya kemudian Allah dalam hadis qudsi mengatakan, kullu amal ibni adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untuk saya
dan saya yang akan membalasnya. Artinya apa? Yang tahu persis puasa itu dilaksanakan atau tidak, masing-masing orang dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kenapa dilakukan? Itu karena ada al-iradatul qawiyah. Ada dorongan yang sangat kuat untuk beramal, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan kata lain, orang takwa itu Pak tidak banyak alasannya untuk tidak berbuat baik. Disuruh berinfak, dia tidak akan mengatakan, wah nanti kalau saya dapat gaji sekian, nanti kalau bisnis saya atau tender saya berhasil, enggak. Tapi orang takwa itu yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Mampu berinfak dalam keadaan susah ataupun dalam keadaan senang. Dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Nah, inilah yang bisa kita baca pada salafus soleh, kenapa mereka itu selalu ada dalam kebaikan. Nabi Yusuf alaihissalam berulang kali disebutkan dalam surah Yusuf sendiri, dan yang dimaksud adalah Yusuf sendiri. Innaka minal muhsinin, inna lanaraka minal muhsinin, wa kadzalika jazaa'ul muhsinin. Sebab kalau kita baca sejarahnya Nabi Yusuf itu, mulai anak-anak sampai dewasa, masuk penjara, masuk istana, tetap dalam berbuat baik. Padahal ada momentum dan ada kesempatan untuk membalas, untuk berbuat tidak baik. Tapi karena di dalam dirinya ada al-iradatul qawiyah, ada dorongan dan daya yang sangat kuat untuk selalu berbuat baik, maka dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaranya yang pernah menganiaya, ketika datang bertemu di istana, mereka sudah khawatir dan bertanya, "Ainnaka la anta Yusuf?" Betulkah engkau Yusuf? Yusuf menjawab, "Ana Yusufu wa hadza akhi." Saya Yusuf dan ini saudaraku. Mereka berpikir apa yang mau dilakukan ini? Karena mereka inilah yang pernah mau membunuh Nabi Yusuf dengan membuang ke dalam sumur dan membuat skenario bohongan dengan datang membawa baju yang berlumuran darah kepada bapaknya. Tapi itu juga satu bukti Pak, bahwa ternyata orang berbuat bohong itu tidak pernah bisa sempurna. Salah satu contohnya adalah saudaranya Nabi Yusuf yang datang kepada bapaknya mengatakan, "Pak, kami sangat menyesal, adik kami diterkam serigala. Dan buktinya ini bajunya berdarah-darah." Tapi mereka lupa, ternyata baju yang dibawa berlumuran darah itu tak sedikit pun ada yang robek. Padahal diterkam serigala. Apa serigala buka baju dulu baru dia terekam? Kan nggak mungkin. Artinya siapapun yang berpikir tidak mungkin seseorang diterkam binatang buas sementara pakai baju, badannya bahkan mati berdarah-darah, bajunya tidak robek. Bapaknya pun tahu. Dan ini yang mereka ingat saat bertemu dengan Yusuf di istana. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yaumah. Hari ini tidak usah kalian khawatir. Hari ini tidak ada dendam. Yang ada adalah kebaikan. Yang ada adalah melayani apa kebutuhan keluarga dan saudara-saudaranya dalam keadaan paceklik, dalam keadaan susah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu juga yang dimiliki oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seorang khalifah yang pernah memimpin kurang lebih 2 tahun 6 bulan. Dan berhasil memimpin, tidak ada lagi rakyat yang berhak mendapat zakat. Tapi tahukah kita sejarahnya pada saat beliau sedang sakit, dan itulah sakit yang membawa beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang membisikkan kepada beliau, "Hei, kamu akan meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan fakir. Dan anaknya banyak, masih kecil-kecil." Dia pun memanggil, suruh masuk mereka ke tempat saya. Setelah anaknya masuk beliau mengatakan, "Ya bunayya, wahai anak-anakku, saya pun tidak ingin menahan apa yang bisa menjadi hak kalian berupa harta." Karena beliau saat itu menjadi khalifah, artinya dia yang menguasai perbendaharaan negara. Dan rakyat pun sejahtera. Saya tidak suka, tidak senang juga kalian tidak mendapatkan sesuatu yang menjadi kebutuhan kalian. Tapi saya juga tidak berhak memberikan kalian apa yang memang bukan hak saya. Meskipun ada dalam pengaturan, ada dalam
kewenangan dan kebijakan saya. Saya hanya berharap, saya meninggalkan anak-anak ini, mudah-mudahan mereka dewasa, dan kalau mereka dewasa ada dua kemungkinan. Mungkin ada yang jadi anak soleh, dan saya tidak khawatir kalau mereka jadi anak soleh, pasti Allah yang akan menjamin rezeki mereka. Tapi kalaupun toh ditakdirkan tidak menjadi anak soleh, saya tidak meninggalkan harta yang boleh jadi akan membantu mereka berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa yang menyebabkan punya sikap seperti ini dalam momentum dan situasi yang memungkinkan dia melakukan sesuatu untuk memenuhi kepentingannya sebagai pejabat. Tapi beliau tidak melakukan karena yang ada dalam dirinya adalah selalu ingin berbuat baik. Yang kedua, kekuatan yang dimiliki orang bertakwa adalah daya tahan. Ini juga penting. Karena siapapun di antara kita tidak ada yang luput dari godaan. Kadang-kadang yang datang godaan harta, godaan jabatan, godaan yang lain-lain. Tapi orang takwa, karena dia punya daya tahan, maka selalu terbayang dan terlihat di depannya seakan-akan ada yang menyaksikan, ada yang melihatnya, meskipun saat dia melakukan, dia sendirian atau dia dengan orang yang bisa menjaga rahasianya. Dan ini juga banyak kita temukan dalam sejarah. Bagaimana mereka tidak melakukan sesuatu meskipun mereka sebenarnya sudah ada keinginan, ada kemauan, ada kebutuhan, tapi mereka tidak melakukan karena mereka punya daya tahan. Nah, saya kira ini yang perlu dimiliki oleh para pemimpin, para pejabat gitu. Dan mudah-mudahan ibadah Ramadan itu memproduksi daya tahan mereka gitu. Supaya tidak banyak lagi yang korupsi meskipun gajinya sudah sangat besar gitu. Karena saya berpikir, Pak, kenapa mereka kok masih tega melakukan perbuatan yang seperti itu? Gajinya sudah sangat besar karena tidak punya daya tahan, Pak. Ya, tidak punya daya tahan. Yang ada dalam jiwanya adalah kerakusan, gitu. Ketamakan terhadap dunia, terhadap harta. Sehingga tidak ada kendali, tidak ada yang bisa mengontrol perilaku, dan terutama sekali bahwa hati mereka itu sedang tidur atau bahkan sedang mati, sehingga tidak ada lagi hati nurani yang berbicara. Yang berbicara adalah syahwat dan hawa nafsu, dan itulah yang menjadi panglima mengendalikan seluruh perilaku dan tindakan mereka. Semoga Ramadan dan seluruh ibadah yang ada di dalamnya membangun kekuatan dan daya tahan kepada siapapun di antara kita semua, karena kita semua diperhadapkan dengan godaan dan ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir adalah orang bertakwa itu memiliki apa yang saya sebut dengan quwwatut tadakkur, quwwatul yaqadha wat tadakkur. Kekuatan daya ingat dan kesadaran untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perlu dicatat, Pak, bahwa orang bertakwa itu bukan berarti tidak pernah bersalah dan tidak ada potensi untuk berdosa. Ya. Tapi orang bertakwa itu adalah jika sewaktu-waktu tergelincir dan terjatuh di dalam perbuatan yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada daya ungkit, ada daya dan kekuatan yang langsung membangunkan dan membangkitkan mereka sehingga tidak berlarut di dalam perbuatan itu. Kalau tidak ada daya itu kan kadang-kadang justru masih sudah jelas ada kekeliruan, sudah jelas ada pelanggaran, tapi justru masih berusaha untuk menutup diri. Masih berusaha untuk membela diri. Orang bertakwa tidak. Nah, 3 daya dan kekuatan ini, Pak, bisa dibaca di dalam surah Ali Imran ayat 134 sampai 136. Di mana Allah berfirman, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ini daya dorong. Kemudian wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anil nas. Mampu menahan amarah dan gampang memaafkan orang lain. Ini daya tahan. Dan walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Mereka apabila jatuh melakukan perbuatan yang keji, perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang buruk, perbuatan dosa, mereka segera ingat Allah dan beristighfar kepadanya. Ini adalah daya ungkit. Inilah sebabnya kenapa
paling banyak dijanjikan surga di dalam Al-Quran oleh Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan Ramadan kita kali ini kita fokus Pak untuk mendapatkan apa yang Allah janjikan, maghfirah, rahmah, dan jannah. Dan mudah-mudahan ibadah-ibadah kita, terutama ibadah puasa, kita optimalkan untuk memproduksi daya dan kekuatan. 3 daya dan kekuatan tadi sebagai modal kita untuk bulan-bulan selanjutnya. Daya dorong, daya tahan, dan daya ungkit. Demikian, semoga ada manfaatnya. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.